dan Allahku memenuhi segala keperluanmu. Kejap. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Yohanes 1 ayat 11-12. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Dadah. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 11-12. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bye-bye. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Dadah. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Terima kasih. Dadah. Yohanes 1 ayat 11-12. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Terima kasih. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kid. Apa kabar adik-adik di rumah? Baik dong Kak. Kok nggak ada suaranya ya Kak Sarah ya? Nggak ada suaranya. Oke, pasti semuanya baik-baik ya kabar adik-adik semuanya. Nah, hari ini adik-adik kita selalu mau bawa teman ke gereja. Kak Sarah? Iya. Mau bawa teman nggak misalnya? Mau dong. Katanya diajak bawa berapa ya? 1, 2. Iya banyak pokoknya. Banyak ya, harus oke banyak dong. ya. Kita mau bawa kepada siapa ya? Pada Tuhan Yesus. Ayo adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita naik ke satu pujian ini. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan
satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 7 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 8 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 9 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. 10 anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Aduh, Kak Teddy, capek ya lumayan ya. Oh, Adik-adik capek nggak ya Kak? Kak Sarah capek nggak? Sedikit Kak. Oke. Tapi harus tetap semangat dong. Oke, tetap semangat ya adik-adik di rumah ya. Oke, hari ini kita mau seperti siapa ya Kak? Seperti Tuhan Yesus. Adik-adik mau seperti siapa ya? Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Ayo semuanya masih tetap bangkit berdiri ya. Kita naikkan satu pujian. Ku buka hati, kita mau seperti Yesus ya. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Halo adik-adik Victory Kids semua, selamat pagi. Nah, kali ini firman Tuhan kali ini adalah dibawakan untuk kelas Indria dan Pratama. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Dave atau bisa dipanggil Kak Dave. Nah, biasanya saya ada di kelas besar, di kelas Madya dan Tunas. Tapi kali ini saya akan mulai bercerita di kelas Indria dan Pratama. Jadi adik-adik semua jangan kaget ya kalau lihat muka saya gitu. Karena mungkin buat adik-adik muka saya baru nih buat di kelas Indria dan Pratama. Nah, jadi sekali lagi kali ini firman Tuhan yang dibawakan untuk kelas Indria dan Pratama.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa, kita tutup matanya, kita tutup mata kita lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang indah Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan, kami boleh menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan menjadi pendengar yang baik Tuhan. Berkati kami Tuhan menjadi pelaku firman yang baik juga ya Tuhan. Berkati hati kami supaya hati kami siap ditaburi benih firman Tuhan dan boleh firman tersebut, firman Tuhan boleh tumbuh, berakar dan berbuah Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Biar benar Tuhan firman Tuhan yang disampaikan adalah isi hati-Mu dan anak-anak boleh mengerti ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik. Nah kita akan melanjutkan nih pelajaran kita. Nah, tema pelajaran kali ini untuk minggu hari ini adalah tempayan yang berisi tepung. Ayatnya, nas Alkitabnya dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Kakak ulangin, dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Nah, adik-adik, sebelum kita dengar cerita hari ini, adik-adik ada yang ingat cerita minggu lalu apa? Nah, coba sambil ceritain ke papa mamanya. Nah, cerita minggu lalu dan minggu sekarang masih bersambung nih adik-adik. Ada yang ingat ceritanya tentang nabi siapa? Salah satu nabi terbesar di Israel yang terkenal? Ya, benar. Nama nabinya kisah tentang Nabi Elia. Nabi Elia ya. Nah, Nabi Elia ini dari minggu lalu sudah dikatakan, sudah dinyajikan bahwa dia akan terus disertai Tuhan dalam masa dia sedang menantang Raja Israel yaitu Ahab gitu ya. Karena Elia kemarin bilang bahwa Israel itu gak akan dikasih hujan untuk waktu yang lama. Jadi bayangkan adik-adik kayak minggu-minggu ini nih. Mungkin dari sekitar bulan-bulan ini sudah mulai panas ya adik-adik, walaupun ya musim sekarang sih udah gak bisa kita prediksi gitu. Tapi cuaca tuh sudah mulai panas dan panas banget. Nah bayangkan adik-adik kalau misalkan panasnya itu sampai berbulan-bulan dan satu kali pun gak turun hujan. Kebayangkan keringnya kayak apa gitu ya adik-adik gitu. Nah akhirnya kita lanjut ya cerita minggu ini. Nah Tuhan tuh tetap menjaga Elia dengan mengirimkan makanan sama Elia di sungai Kerit gitu ya. Nah makanannya itu dibawain sama siapa? Sama Gagak gitu. Nah tapi Elia ingin minum. Elia ingin minum karena panas kan ya. Panas udah pasti kerasanya apa kalau panas? Haus. Ya benar ya. Kalau panas itu kerasanya haus. Jadi Elia akhirnya berjalan. Dia menyusuri dari sungai yang besar. Dia cari ke anak sungai yang lebih kecil. Dia cari, dia melangkah. Tapi ternyata ketika Elia lihat, udah ada nih si bentangan anak sungainya. Kering, bayangkan adik-adik. Kering, udah haus, cuacanya panas. Kering, benar-benar kering. Gak ada air sama sekali di situ. Karena Israel sedang tidak turun hujan sama sekali. Nah akhirnya Elia bingung. Air kering, dia tidak bisa minum karena sebagai bahan pengetahuan buat adik-adik ya, kita manusia itu gak bisa bertahan lama-lama tanpa air, tapi kita sebagai manusia bisa tahan lama-lama gak makan gitu ya. Jadi air itu sesuatu yang penting gitu. Nah di tepi sungai, di tepi anak sungai tadi Tuhan berfirman sama Elia. Nah firman Tuhan itu apa? Nah pergilah engkau ke kota Sarfat. Di sana ada seorang janda yang akan memeliharamu. Dia akan memberimu makanan dan air. Jadi Elia disuruh Tuhan untuk mengunjungi kota Sarfat. Nah di kota Sarfat nanti ada seorang janda yang akan memelihara Elia. Dia akan memelihara Elia dengan memberikan makanan dan air gitu ya. Nah adik-adik, janda itu posisinya adalah dia gak punya suami gitu. Jadi biasanya kalau seorang perempuan diberi status janda berarti suaminya sudah meninggal gitu ya, pasangannya sudah meninggal. Jadi
janda itu hanya hidup seorang diri dan berserta anaknya gitu. Dan kota Sarfat itu adalah kota di luar kota Israel kalau adik-adik belajar gitu. Jadi di kota Sarfat ini sebenarnya bukan kota yang mayoritasnya mengenal Allah gitu ya, mengenal Allahnya orang Israel gitu. Tapi akhirnya Elia nurut sama Allah, Elia nurut sama Tuhan dan Elia berangkat ke kota Sarfat. Nah, ketika Elia berangkat ke kota Sarfat, Elia melakukan apa yang dikatakan Allah. Nah, di sana dia bayangkan tadi kan belum minum nih, Elia masih belum minum. Nah, seketika sampai kota Sarfat semakin menjadi-jadilah rasa lapar dan rasa haus Elia gitu ya. Ia ingin mendapat seteguk air dan sesuap makan. Nah, dari situ tampaklah seorang janda yang sedang memunguti kayu. Nah, kalau di saat itu kan belum ada kompor, belum ada gas LPG gitu ya, belum ada mungkin kalau yang versi lebih jadul belum ada minyak tanah gitu. Intinya belum ada kompor yang mudah untuk memasak. Jadi mereka itu masih harus memungut yang namanya kayu api gitu. Nah, akhirnya Elia nanya nih sama si janda, "Bolehkah aku meminta sedikit air?" tanya Elia kepada perempuan itu. "Dan juga sedikit roti, aku sangat lapar," sambung Elia ketika perempuan itu hendak mengambilkan air. Nah, tapi si perempuan itu jawab, "Tetapi aku tidak mempunyai roti sama sekali," jawab perempuan itu. "Aku hanya mempunyai segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Aku sedang mencari kayu untuk membuat api. Dari tepung dan minyak yang hanya sedikit itu, aku akan membuat roti yang terakhir buat anakku dan diriku sendiri. Sesudah itu kami akan mati sebab kami tidak mempunyai makanan lagi." Wah, adik-adik kesian banget ya. Bayangkan gitu. Ketika itu berarti seluruh daerah Israel dan sekitarnya itu memang sedang susah. Karena tidak ada air sama sekali gitu. Dan di saat itu janda ini pun sebenarnya bukan janda yang berkecukupan. Janda ini sedang hidup dalam kekurangan. Dan dia berkata sama Elia bahwa aku itu cuman punya tepung sama minyak sedikit. Nah, tepung itu untuk membuat roti yang pas-pas untuk dia dan anaknya makan. Habis itu dia mati. Itu pesimisnya gitu. Dia udah nggak ada harapan. Dianggap ini makanan terakhir saya, ya dari situ ya tinggal nunggu nasib gitu. Apakah paling ya saya mati karena udah nggak ada makanan lagi gitu. Tapi di sini Elia berkata sama si janda itu, "Jangan takut, buatkanlah roti dulu." Nah, buatkan rotinya untuk siapa? Buatkan roti dulu untuk aku, kemudian buatlah lagi untuk dirimu dan untuk anakmu. Allah akan mengatur sehingga selalu ada tepung dalam tempayanmu dan minyak dalam buli-bulimu sampai hujan turun lagi. Nah, bayangkan di sini ketika janda itu udah tahu posisinya bahwa dia tuh udah gak ada persediaan makanan gitu. Dia cuma punya cukup tepung buat bikin roti buat dia sama anaknya. Tapi Elia bilang, "Jangan khawatir, Allah akan mengaturnya supaya selalu akan ada minyak dan tepung buat kamu. Tapi bikinin dulu nih tepung terakhir itu, bikinin dulu buat aku," gitu, buat Elia. Bayangkan adik-adik, kalau misalkan kalian lagi lapar-lapernya, terus kalian lagi gak ada papa mama, dan mungkin kalian cuma lihat di dalam rumah, ya kalau versi kakak sih biasanya ketika dulu kecil ada mie instan gitu. Udah enak banget kan mie instan. Gak ada makanan lagi, papa mama belum siapin nasi, mungkin lagi keluar kota atau lagi berkunjung ke keluarga dan kalian lagi ditinggal di rumah gitu ya. Tapi tiba-tiba ada seorang yang entah dari mana datang, kemudian dia bilang, "Minta dulu dong Indominya, sok buat aku. Biar nanti setelah itu nanti akan ada berkat, kamu akan dapat makanan," gitu. Kebayangkan makanan terakhir tapi diminta gitu sama si Elia, sama Nabi gitu kan. Akhirnya janda itu bingung gitu kan. Janda itu bingung tapi dia pernah mendengar tentang Allah. Nah, mungkin dalam batinnya, dalam pikirannya dia berpikir, mungkin kalau aku buat roti ini juga terakhir juga aku akan mati. Tapi kalau benar Allahnya Elia
mengatur sedemikian rupa supaya minyak dan tepungnya akan selalu ada, ya sudah, aku akan tetap hidup gitu. Jadi akhirnya janda itu tetap dia melanjutkan pekerjaannya, dia mengutin dulu kayu-kayu apinya. Nah, kemudian dia masuk nih ke dalam rumah gitu ya. Nah, dia masuk ke dalam rumah. Nah, dia mengambil tempayan. Nah, tempayan itu semacam baskom gitu ya, atau mungkin apa ya istilah bahasa Inggris mungkin jar gitu. Jadi semacam toples tapi yang besar banget gitu. Nah, dia mengambil tempayan, kemudian mengeluarkan tepung yang terakhir. Kemudian dituangnya sisa minyaknya dari buli-buli dan dicampurnya dengan tepung tadi. Adonan itu cuman cukup buat jadi satu roti. Dan akhirnya janda itu membakar roti, membakar si adonan tadi ya. Dan sesudah dimasak dia diberikan kepada Elia. Elia juga dikasih minum sama janda itu. Roti yang kecil itu pasti terasa enak sama Elia karena ya kalau lagi lapar biasanya apa yang kita makan itu terasa enak banget ya gitu. Nah, inilah momennya ya adik-adik. Kemudian pergilah janda itu, dia melihat lagi ke tempayannya. Nah, dia tuh mau masak lagi nih, buat siapa? Buat dia sama anaknya. Dan mujizat Tuhan terjadi ketika dia buka tempayannya. Tempayan itu masih berisi tepung dan buli-buli minyaknya pun masih ada minyak. Jadi semua kebutuhan termasuk kebutuhan Elia dan kebutuhan janda itu beserta anaknya itu terpenuhi. Masih ada cukup tepung, masih ada cukup minyak. Wow, Tuhan itu hebat banget. Tuhan benar-benar menggenapi janjinya yang diucapkan melalui Elia bahwa engkau tidak akan berkekurangan. Tepung dan minyaknya itu akan selalu ada dan cukup gitu ya. Nah, akhirnya kemudian janda itu masaklah. Janda itu masak sama memasak roti tadi. Kemudian dia menghidangkannya untuk dia dan juga untuk anaknya. Dan akhirnya mereka bisa makan. Nah, di Alkitab dicatat bahwa Elia akhirnya tinggal bersama janda itu juga si anaknya gitu. Nah, tiap-tiap hari ya mereka makan roti dari tepung dan minyak yang sudah disediakan oleh Tuhan gitu ya. Jadi minyaknya itu selalu ada dan tepungnya itu selalu ada gitu. Dan mungkin kalau mereka bisa berkata-kata gitu, kalau janda itu bisa berkata-kata bahwa anaknya gitu lagi bantuin mamanya terus bilang ke mamanya, "Mah, bener ya? Ternyata tepungnya itu sama minyaknya itu kan selalu ada gitu." Dan sampai mamanya juga membalas bahwa iya ternyata minyak dan tepungnya itu memang benar cukup ya. Allah kan memberikan kita cukup makanan selagi belum turun hujan gitu. Mungkin itu ya jawaban ibunya gitu. Nah, suatu ketika jadi semuanya berjalan dengan baik. Suatu ketika anaknya si ibu janda ini jatuh sakit. Aduh, jatuh sakit ya. Pasti si ibu janda ini sedih kan. Si ibu janda ini sedih. Nah, kemudian anak ini cuman kerjaannya yang mungkin biasanya bisa bermain di luar, bermain sama teman-temannya. Kali ini dia cuman duduk, bahkan tiduran aja di kamarnya gitu. Sampai ternyata perlahan-lahan anak itu mati. Wah, janda ini tuh sedih banget. Masa pertolongan Tuhan yang udah dia rasakan gitu ya, bahwa ada cukup berkat makanan dan berkat tepung dan minyak itu dia sudah rasakan, dia sudah melihat mujizat Tuhan gitu ya. Tapi ternyata anaknya sakit, aduh, dan akhirnya meninggal. Perempuan ini sedih sekali ya, janda ini sedih sekali gitu. Akhirnya janda ini bilang sama Elia, "Anakku mati." Wah, Elia kaget dong. Elia kaget dan akhirnya Elia mengangkat si jenazah anak ini. Kemudian Elia bawa ke kamarnya dia di rumah janda tersebut. Nah, di kamarnya Elia, si anak ini didoakan oleh Elia. Nah, Tuhan mendengarkan doa Elia dan akhirnya anak ini bangkit, anak ini hidup kembali gitu ya. Jadi Elia membawa kembali anaknya kepada si anak ibu itu kepada ibunya dan akhirnya bilang bahwa lihatlah ini anakmu, dia sudah hidup kembali gitu. Nah, ibu anak ini senang sekali gitu ya. Jadi dia sudah melihat mujizat Tuhan 2 kali. Pertama, hidupnya dipelihara oleh Tuhan.
hidup dia, anaknya dan Elia dipelihara oleh Tuhan dengan minyak dan tepung yang selalu ada. Dan juga anaknya boleh hidup kembali. Tuhan memberikan kembali anaknya gitu. Jadi di sini janji Tuhan benar buat Elia bahwa Elia selalu menjaga Allah, selalu menjaga Elia, dan juga janji buat ibu itu bahwa dia selalu hidupnya terpelihara ketika dia boleh melangkah untuk memberikan Elia pertama kali roti, membuatkan roti, dan roti terakhir itu untuk Elia gitu. Nah adik-adik, kita harus ingat ya ketika kita berbicara tentang berbagi, ketika kita ingin membagikan sesuatu, itu terasa susah ya. Karena ya bayangkan gitu, kita berbagi itu ya itu susah gitu. Tapi Tuhan menginginkan kita bisa berbagi dengan sesama kita gitu, dengan teman kita gitu. Tapi kita harus ingat ada satu pribadi yang benar-benar mengasihi kita dan benar-benar tidak hitung-hitungan dalam membagikan segala sesuatu. Siapa dia? Ya, dia adalah Allah Bapa sendiri. Allah Bapa sendiri itu telah memberikan yang terbaik sama kita, telah mengaruniakan yang terbaik sama kita. Siapa? Anaknya sendiri, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Anaknya sendiri yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita sehingga kita boleh hidup dalam keselamatan. Gimana caranya? Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menyerahkan nyawanya. Dan pada hari ketiga ia bangkit mengalahkan maut. Gitu ya. Jadi Allah Bapa sudah memberikan bagian yang sangat baik, bagian yang terbaik yaitu anaknya sendiri untuk menebus hidup kita gitu. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, kemudian ia bangkit pada hari yang ketiga. Dan akhirnya ia kembali ke surga menyiapkan tempat bagi kita. Gitu adik-adik. Jadi adik-adik, kita sebagai orang percaya itu harus bisa berbagi dengan teman kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang pelit atau orang yang kikir, yang susah banget untuk memberi. Jangan sampai ya adik-adik. Karena ingat, Allah Bapa sendiri sudah memberikan yang terbaik sama kita gitu. Jadi kita juga harus bisa berbagi sama teman-teman kita, sama saudara kita gitu. Dan juga terlebih mungkin kalau kakak adik jangan berantem ya. Kakak adik itu harus akur, harus rukun, bisa saling berbagi, saling meminjamkan mainannya gitu. Atau misalkan dijajanin sama papa mama ya bisa tuker-tukeran gitu ya. Jangan ini punya saya gitu ya. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan untuk kali ini. Nah ayat hafalan kita ada dari Lukas 6 ayat 38. Nah kita baca bareng-bareng ya. Lukas 6 ayat 38 bagian yang atasnya aja. Berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Sekali lagi saya bacain ya. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Lukas 6 ayat 38. Nah sekian firman Tuhan untuk hari ini. Semoga adik-adik semua boleh belajar tentang memberi, tentang berbagi. Dan adik-adik boleh terus ingat bahwa Allah Bapa sudah memberikan bagian yang terbaik yaitu anaknya sendiri untuk menebus hidup kita dari dosa gitu ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan buat pelajaran hari ini Tuhan. Kami boleh diingatkan Tuhan bahwa kami boleh berbagi Tuhan satu dengan yang lain Tuhan. Karena kami tahu Tuhan iman kami sama Engkau Tuhan yang memampukan kami untuk berbagi Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau sendiri ya Bapa sudah memberikan bagian yang terbaik sama kami ya Tuhan. Bahwa anak-Mu Tuhan Yesus Kristus boleh turun ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga Tuhan Yesus untuk menebus hidup kami ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Dan Tuhan kalau sebentar kami akan berpisah dari ruang virtual ini satu dengan yang lain. Engkau yang memberkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Engkau yang menyertai kehidupan kami selanjutnya yang Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan papa mama kami, guru-guru kami Tuhan. Biar benar Tuhan Yesus segala sesuatunya ada dalam lindungan kasih sayang-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Dan sekarang adik-adik mari kita angkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Allah Bapa.
Mari kita menerima berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Ya, selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati.